Aku nyalain ya. Hai Ale. Hai Le. Yang jelas kelahiran kali ini beda banget sama kelahiran Empas Laika. Karena Empas Laika tuh semuanya serba pertama, serba bingung, serba dak-dikduk, semuanya trial error. Bener-bener kita bingung ya, abis ini what next gitu. Nggak tahu setelah ini tuh apa nih gitu loh. Jadi masih clueless ya bisa dibilang ya. Ditambah lagi dulu kan pandemi. Jadi kita ngelakuin semuanya berdua dengan banyak keterbatasannya. Itu challenging banget tuh. Sebenarnya kita berdua ini udah mendiskusikan mau punya anak itu cukup 2. Nah, kita tuh udah sepakat banget. Oke deh, Laika nanti kayaknya udah siap punya adik di umur 6 tahun. Tapi ternyata kita dikasih rezeki jauh lebih cepat. Jadi itu awal Maret, Bapak kan ulang tahun. Dan ternyata Maret gak sih yang lagi sakit? Maret sakit. Ya. Oh, itu setelah sakit ya? Oke. Oh iya bener, ke situ nyambungnya. Oke, jadi Bapak itu sakit, dirawat di rumah sakit. Itu 10 harian Bapak dari rumah sakit. Itu Bubu bolak-balik dari rumah ke rumah sakit bener-bener tiap hari. Terus pada saat itu lagi bulan puasa. Bubu sampai mikir kok telat ya. Mikirnya tuh kayak kecapean kali ya, karena setiap hari tuh bolak-balik rumah sakit, ke rumah, bolak-balik rumah sakit, ke rumah gitu terus. Bener-bener Bapak baru pulang dari rumah sakit, abis tetap nama, ternyata pas Bubu tes pack, garisnya ada 2. Bubu positif hamil. Karena Bapak waktu itu pulang dari kantor ya? Iya. Dan ada Dika, akhirnya udahlah sekalian aja Bubu kasih surprise. Jeng jadi jeng. Singkat cerita aja, pas Bubu hamil kamu, itu bener-bener nyaman banget. Bubu bisa makan apa aja, kecuali yang mentah-mentah ya, mentah-mentah memang nggak boleh. Pokoknya lebih Bubu, enjoy lah ngejalaninnya gitu Bubu kan. enjoy banget, terus Bubu masih bisa beraktivitas, antar jemput Laika sekolah. Bubu juga aktif olahraga, olahraganya macam-macam. Bubu yoga, Bubu berenang, Bubu nge-gym. Bahkan sampai bulan 7 bulan ya. 7 bulan itu dia masih ikut gym pagi. Sama. Ya, aku masih nge-gym, tapi balik lagi sama olahraga itu atas persetujuan dokter. Selagi bubunya sehat, terus janinnya juga sehat, itu masih oke-oke aja. Di kehamilan kedua ini kita udah nggak begitu panik dan udah tahu bakal check up di mana, akan lahiran di mana. Kita ya udahlah sama dokter Adli aja, kita balik ke KMNC aja di Gerahasi di dekat. Jadi tuh kalau kita masuk ke KMNC tuh kayak ya ini rumah kita juga gitu loh. Karena ini ada cerita di balik kelahiran anak-anak kita di situ. Hi baby. Hi baby. Sebelumnya kita itu sudah konsultasi sama dokter Adli ketika check up terakhir. Itu di tanggal 13 Desember. Waktu itu dicek bukaannya belum ada 1 ya kalau nggak salah ya. Terus sempat di CTG juga sampai 2 kali di CTG-nya karena lapar. Bayi lapar atau enggak bayinya tidur, itu nanti hasil CTG itu flat aja gitu. Digoncang-goncangin, dibangunin bayinya atau enggak ya udah ibunya makan dulu. Ini kamar yang sama, ini Laika juga lahir di ruangan ini. Tuh. Cuma bedanya ini aja. Nah, di hari check up terakhir itu ternyata berat Ale udah 3,5 kg. Agak besar sih, walaupun kata dokter Adli ini kemungkinannya bisa kurang, bisa nambah Bu. Karena namanya juga kan alat USG ya, nggak ada yang pasti. Akurasinya masih belum pasti lah. Belum akurat. Terus dokter Adi bilang ini nanti di tanggal 16 Desember pas HPL, kalau belum ada mules, belum ada ketuban pecah, belum ada muncul flek, ibu harus ke klinik. Maksimal itu di hari HPL. Dikhawatirkan kalau misalkan mundur dari itu takutnya nanti bayinya makin besar. Karena pas lahir dulu beratnya 3,2. Makanya pas di hari check up terakhir itu perkiraan berat Ali di 3,5. Jujur aku sebagai ibu yang tahu berat badan bayi lahir agak syok karena
kalau misalkan bayinya kebesaran kan agak sulit ya buat Iya. dikeluarin. Heeh. Nah ternyata setelah dari hari check up terakhir itu bubu pulang ke rumah tapi nggak ngerasain mulus sama sekali. Kita belum ngerasain mulus. Iya, Bahkan sampai HPL itu belum mulus. belum mulus sama sekali. Tapi udah rasa nyeri sih di bagian bawah, tapi nggak ada mulus sama sekali, nggak ada flek, ketuban juga aman-aman aja. Justru ada kontraksi palsu itu di minggu-minggu sebelumnya. Iya, jadi sebelum HPL itu lumayan sering mulusnya. Nah, pas udah mendekati HPL itu mulusnya tidak ada. Nggak ada sama sekali, lempeng-lempeng aja. Yaudah, akhirnya pas hari HPL itu kita langsung ke klinik. Pagi itu Bapak masih selesaikan beberapa kerjaan dan bubumu Are you ready? sempat Masih nyatok. masakin apa? Creamy pasta. Ya, creamy pasta buat kakak. Waktu bubu dan bapak pamitan, kakak itu pinter banget. Kayak udah ngerti gitu loh. Padahal jujur itu aku agak takut sih buat izin ke Iya, Laika. sama-sama. Laika stay at home dulu, oke? Kamu mau melahirkan? Iya, aku mau melahirkan. Aku mau lahirin Dede Ale. Nanti kalau Dede Ale sudah lahir, kamu jemput aku, oke? Oke. Sayang dulu. Dede kiss juga dong. Ini harus. Laika doain bubu semoga lancar, oke? Oke. I love you. Hak nih, hak aku dulu, show. Dede. Nanti aku pulang-pulang udah nggak pregnant deh. Keplek banget. Iya, kan Dede Ale-nya sudah keluar. Nanti Dede baik keluar. Nanti plasentanya dikeluarin. Iya. Lalu Bapak bawa pulang plasentanya. Bapak cuci dulu, lalu plasenta Dede Ale-nya dikubur deh. Atur nafas. Buang dulu. Tarik nafas. Bye Laika. See you. Aku jalan ya. Assalamualaikum. Ternyata dia sangat ngerti itu pagi itu kita mau ngapain. Dia ngerti banget. Ya alhamdulillahnya Laika ngerti dan itu hal kecil yang bikin semuanya jadi bikin lebih gampang lagi. Jadi kita ninggalin rumah nggak dalam keadaan kepikiran. Sebelum jalan kita bareng-bareng berdoa dulu supaya semuanya lancar. Kita OTW ke klinik. Sekarang itu hari HPL-nya Dede bayi. Semoga nggak lama-lama ya kita tinggalin rumahnya. Kita sampai klinik jam 11 siang. Waktu itu bubumu langsung di CTG lagi. Kita udah di kamar yang ini. Kamar yang sama dengan lahiran Laika dulu. Ternyata berjodoh ya. Iya. Soalnya kemarin aku udah agak bawel kayak aku mau di kamar 101, 101. Dan sebelah itu ada ruang bersalin yang dimana lagi ada orang yang lahiran, udah bukan 10. Udah teriak-teriak tadi. Iya, udah teriak-teriak. Ini sama banget kayak di Javu pas kayak waktu itu Laika masuk juga. Malam pertama sebelah juga lagi ada yang teriak-teriak karena mau lahiran. Ya, semoga mbaknya bisa lancar lahirannya dan aku juga. Tapi seperti biasa di CTG 2 kali karena Iya. lapar. Kamu masih lapar, Le. Pas disuruh makan bisa-bisanya bapakmu ngajakin bubu buat makan all you can eat di daerah Alam Sutra. Itu ada baru buka dan besar banget. Ya bubu pengen sih, namanya juga all you can eat. Dan pas lagi hamil kamu bubu seneng banget makan all you can eat karena Iya. kan banyak porsinya juga oke, terus banyak proteinnya gitu kan. Ya logikanya kan itu kalau ke makan daging bakar-bakaran all you can eat itu kan bikin orang happy. Tapi ya Logikanya lucu gitu. aja sih kalau misalkan amit-amit di tempat all you can eat mules terus amit-amit ketubannya pecah kan ngerepotin ya. Saya akhirnya kita makan di sekitaran klinik. Nah pas bidannya cek juga ternyata itu bubu udah ada pembukaan 1 menuju 2. Itu good sih, bagus sih. Tapi biar mempercepat adanya pembukaan itu dan mulusnya akan datang, akhirnya dimasukin induksi kayak obat gitu. Aku kurang ngerti juga sih kayak obat gini tapi dipotek-potek gitu terus dimasukin ke vagina. Tujuannya untuk Ini boleh melunakkan dinding rahim. Oh iya benar. Ya, induksi kurang lebih kayak gitulah. 30 menit setelah obatnya masuk, nggak boleh turun dari kasur. Dan 6 jam kemudian nanti akan diobservasi lagi ada peningkatan atau bagaimana. Dan ini prosesnya karena harus nunggu sampai 6 jam diobservasi lagi. Ntar 6 kalau jam misalkan lagi. dikasih ternyata bukaannya belum sesuai yang diharapkan, ditambah lagi dosisnya. Nunggu lagi 6
berjam-jam. Ini bakal jadi fase yang sangat membosankan kalau kita nggak pintar-pintar cari kegiatan. Yang aku lakuin nggak jauh-jauh dari gimbal, Jalan-jalan, nonton nonton series sambil belanja, nggak ada yang bercanda. Sama ngecek CCTV buat ngeliat aktivitas Laika di rumah ngapain aja. Iya. Karena kalau hening gitu di kamar berdua agak kepikirannya pasti langsung ke rumah gitu kan, karena Iya. kan biasa rame gitu. Setelah 6 jam dicek belum ada pembukaan juga, akhirnya ditambahlah dosis kedua. Tapi setiap obat induksi itu masuk, Bubu selalu berdoa kayak semoga habis ini mulai, semoga pembukaannya nambah. I wish gitu kan, semoga nambah gitu, semoga mulai. Tapi pas hamil Ale ini buat nunggu Ali lahir itu aku excited gitu loh, yang kayak ayo dong mules, pengen ketemu nih. Seneng sih, tapi sekaligus juga deg-degan karena nunggu mulesnya tuh nggak kunjung dateng. Cuma karena udah pernah ngalamin, jadinya kita bisa cari hiburan selagi nunggu mulesnya dateng. Malam itu kita bisa tidur, enak banget tidurnya. Kita kebangun jam 2 pagi, ada bidan masuk, dan ternyata masih pembukaan 2. Tapi flagnya udah keluar, terus jam setengah 5 ya, pagi, 4.30. itu akhirnya dimasukin lagi induksi ketiga. Jam 11 siang dicek lagi, bukaannya nambah dari bukaan 2 nambah jadi bukaan 3, dan dinding rahim udah mulai melunak. Akhirnya dimasukin lagi induksi yang keempat. Terus abis makan siang itu kan ngantuk banget ya. Akhirnya Bubu tidur siang tuh. Nah jam 2 siang itu kebangun, ternyata itu keluar flag lumayan banyak ya. Proses melahirkan itu ada beberapa banyak sign, tanda. Salah satunya itu ada munculnya flag atau tiba-tiba ketubannya pecah, terus dengan adanya pembukaan. Nah pembukaan itu nggak melulu berurutan dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, nggak gitu. Bisa juga lompat langsung dari 4 ke 8, dari 6 ke 9 gitu-gitu. Dan biasa dari bukaan 1, 2, 3, apalagi yang melahirkan baru pertama kali itu memang agak lama prosesnya. Nah karena ini yang kedua, dan sebelumnya tuh bidannya bilang ya, bukaan 1 menuju 2 itu sebenarnya itu bukaan bekas di kehamilan pertama katanya ya. Bener-bener. Terus habis itu karena induksi melalui tablet yang dimasukin ke vagina itu dosisnya udah 4 kali, akhirnya bidannya konsultasi lagi ke dokter, dan dokter memutuskan untuk alternatif lain, induksi tapi dengan proses yang berbeda, yaitu pakai infus. Tapi dosisnya cuma setengah nggak sih yang? Aku lupa dosisnya. Itu masuk infus di jam 6 sore. 6 jam berarti jam 12 malam. Sekarang jam 6, berarti jam 12-an. Karena mulesnya nggak nambah-nambah, tapi keluar lendirnya tuh udah banyak sebenarnya. Tapi itu yang bikin concern kenapa harus induksi infus, karena tuh pembukaannya nggak nambah-nambah, masih di 3 aja. Mulusnya mulusnya nggak nambah-nambah, bukan sih nambah itu 3, tapi maksudnya mulusnya itu loh belum sering. Semoga Nah, pas lagi infus itu masuk, jujur sih, aku kepikiran kayaknya kalau gue harus sesar gitu, kalau Bubu harus melahirkan Ale secara sesar, sebenarnya juga nggak apa-apa. Tapi yang Bubu pikiran adalah apa aja yang harus dibawa gitu kan. Soalnya kan itu kan kopernya udah dibuka kan, udah kita siapin lah buat lahiran di situ. Jadi Bubu kalau misalkan harus pindah ke rumah sakit untuk sesar, jadi Bubu harus mikir, oh bawa ini, bawa itu. Jadi itu sih sebenarnya dipikirin, mau Ale lahir normal atau sesar itu terserah. Bubu udah ikhlas, Bubu udah nerima, karena itu kan pilihan Ale juga kan buat lahiran. Nah akhirnya jam 6 itu bapakmu order GoFood, terus Bubu tuh ngantuk banget, bener-bener ngantuk banget. Akhirnya Bubu mutusin untuk tidur. Entah kenapa juga di pikiran Bubu, kayaknya malam ini gue lahiran deh, kalau enggak pagi ini gue lahiran deh, dan gue butuh tenaga. Jadi pikiran Bubu ya udahlah, akhirnya Bubu tidur. Bangun jam 7, tidur cuma 1 jam, tapi lumayan itu bener-bener deep sleep banget. Ngeliat handphone ternyata jam 7. Nah, karena lock screen-nya itu ada fotonya Laika, Bubu tiba-tiba kepikiran Laika karena kangen. Dan itu nangis gitu aja, nangis sampai sesebukan. Terus bapak panik dan mukanya tuh bingung gitu loh, kayak, hah ini kenapa? Kenapa tiba-tiba Bubu bangun tidur terus nangis sesegukan? Kalau kayak gitu udah diem aja. Iya, kalau kayak gitu bapak udah lebih baik diem aja, karena kalau dia ngomong dan tanya-tanya ke Bubu juga bakal Bubu diemin gitu loh. Jam 7 itu Bubu bangun ngeliat handphone, kepikiran Laika. Bubu tuh ngerasain mules. Ya, akhirnya yang kita tunggu-tunggu datang juga ya. Ini dia mules. Aku tunggu-tunggu. Nah, pas mules itu Bubu bilang ke bapak, aduh kayaknya mules deh. Tapi bukan mules kepengen pup, ini mules. Akhirnya Bubu bukalah aplikasi ya,
handphone untuk mengukur berapa besarnya sih rasa mules itu. Pada akhirnya itu aplikasinya menyuruh buat kayak go to hospital gitu loh. Akhirnya bubu minta bapak, Pak tolong panggilin bidan dong gitu. Soalnya ini mulesnya lumayan intens. Akhirnya dicek sama bidan, datang ternyata itu udah bukaan 4 ya, yang udah bukaan 4. Terus kata bidan, bu ini udah bukaan 4, bagus. Bidannya diminta sama dokter buat CTG bayi lagi, dan bener aja itu hasil CTG-nya. Jadi CTG itu kalau nggak salah ada 2 jalur gitu loh, yang ada pergerakan bayi sama rasa mules. Pergerakan bayinya aku lupa gimana, tapi yang aku inget banget itu rasa mules induksi itu di hasil CTG tuh tinggi banget gitu loh. Rasa mulesnya datang, nikmatin aja sih, kayak rasa mulus datang kayak tarik nafas, buang nafas. Sampai pada akhirnya pas mulusnya lagi banget, bubu lagi tarik nafas, tiba-tiba duar, ketubannya pecah. Itu bener-bener pecahnya tuh kayak apa ya rasanya ya, kayak rasa pipis nggak bisa ditahan. Terus rasa airnya anget, pokoknya basah gitu aja. Yang tolong dong panggil bidan, ini ketuban pecah. Yang bapak lakukan bukannya langsung keluar panggil bidan, tapi malah make sure dulu ini beneran ketuban atau enggak. Dan bubu di situ kesel banget sih. Bubu langsung bilang kayak, cepetan panggil bidan, ini ketuban pecah. Terus bidan datang, pas dicek sama bidan, iya bu, ini benar ketuban, bagus warnanya. Dan kita kan di dalam udah kayak dung gitu ya. Waktu bidannya masuk, bidannya kayak santai aja kayak, oh ya udah ketubannya pecah. Oh iya, udah, berarti dikit lagi bu prosesnya. Dicek warna ketubannya bagus bu, ini airnya bening, bersih. Itu aku kurang tahu sih bahasanya apa, bening atau bersih. Terus akhirnya kita pindah ke ruang bersalin di sebelah, pakai kursi roda karena waktu itu kondisinya udah pecah ketuban. Kalau yang mereka dulu pecahnya di ruang bersalin ya? Iya. Ketika mau dipecahin nggak sih bilang? Udah pecahin. Pas mau dipecahin ternyata pecah sendiri. Bidannya manggil dokter, akhirnya dokter Adli datang. Terus ternyata pas dokter Adli datang, ini bukaannya dari 4 kan tadi ya, naik jadi 8. Cepet banget kan? Makanya aku bilang tadi bukaan itu nggak harus berurutan juga. Pas naiknya juga dulu dari bukaan 4 ke 8 langsung. Jadi yang selalu bubu lakuin pas nunggu bukaan itu nambah adalah atur nafas, buang nafas, ambil nafas itu terus berkali-kali sampai bukaannya full. Ketika bukaannya full, dokternya udah datang, ya udah tinggal ngeden sesuai dengan kapan kontraksi itu datang. Kurang lebih jam 9 kurang. Bukan udah lengkap, dokter Adli udah bisa nyuruh buat ngeden. Tarik nafas yang dalam, ngeden di bawahnya apa itu? Kayak lebar tangannya. Ya, bagus itu, benar. Ya, buka matanya lihat tuh perut. Nah, bubu sebenarnya juga bingung tuh cara ngeden sebenarnya kayak gimana. Bubu jujur nggak tahu. Yang dipastikan nggak boleh ngeden ditahan di tenggorokan karena nanti akan sakit. Jadi kayak ngedennya di bawah. Untuk nafasnya dulu ibu, sekarang tarik nafas dia punya panjang. Nanti kalau mulusnya udah datang, baru ibu tarik nafas yang dalam, terus ngeden yang kuat di bawah, ya. Ya ibu lagi yang keras banget, ya. Tunggu sampai mulusnya datang. Sekarang ibu istirahat dulu, ya. Semangat ibu, dikit lagi. Tapi waktu ngeden kamu pertama kali, itu ngeden pertama, itu langsung ada progresnya gitu, kayak langsung ngebuka gitu. Nah, si dokternya juga bilang, keren banget ibu, benar itu. Nafas lagi, ulangi lagi kayak gitu ibu. Tarik nafas panjang. Nah. bagus waktu ngeden pertama. Betul ibu, bagus terus gitu. Bubu berpikir bahwa itu hanyalah motivasi aja gitu loh, dibilangin bagus. Ya, lagi. Keren banget ibu. Rambutnya udah kelihatan. Oke. Kalau capek istirahat dulu ibu. Udah benar ngedennya, sabar ibu, dikit lagi ya. Jadi tuh prosesnya ketika mulus itu datang ngeden. Kalau misalkan mulusnya udah hilang ya udah Nafas aja. Nafas Betul, aja. Nafas tadi. Belum lihat. Nah, gitu sayang kita. Pintar, sambung lagi, lebih panjang lagi. Ya sayang, iya gitu sayang terus sayang. Iya pintar. Iya pintar sayang. Ini ibu udah selesai.
the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so Hi, big sister. free. Hi, big sister. My wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free. Oh, my sweet baby. Pantes perut aku besar banget ya. Ternyata anaknya berapa? 3,8, panjang 50.